Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian pagi hari ini ya, bersama dengan saya Komariah Yuniarti. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, agar kita diberi kelancaran dan kemudahan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Silakan berdoa dimulai. Oke, sudah selesai anak-anak. Kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi berikutnya, yaitu tentang pemahaman peta. Ya. Kita mulai pemahaman peta. Mungkin kalian sudah tahu bahwa peta, ya, pengertian peta itu apa? Nah, peta adalah, ini saya mengambil pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, Edwin Reis, ini seorang kartografer dari Amerika, yang mengatakan bahwa peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas, dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Kemudian Aryono Prihandito, ini seorang kartografer dari Indonesia. Peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang data dengan sistem proyeksi tertentu. Nah, untuk lebih memudahkan kalian, itu definisi yang termudah dari dua tadi. Peta adalah gambaran permukaan bumi dari suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi dengan proyeksi, ini maksudnya dengan skala, sama ya. Oke, yang berikutnya komponen peta. Nah, komponen peta itu ada 12 komponen. Judul, garis astronomis, ya. Sekarang untuk lebih mudahkan kalian, di samping ada gambar peta. Nah, judul itu yang mana? Judul itu kalian lihat di sini. Ini namanya judul. Garis astronomis itu yang mana? Garis astronomis ini adalah ini, koordinat. Ya, ini yang ini, ada angka-angka ini. Yang ketiga ada insert itu ini. Ya, biasanya ini dalam suatu peta ada bagian peta yang kecil untuk insert. Garis tepi ini, garis tepi jelas ya. Kemudian sumber peta, ini sumbernya. Ini pembuatan peta itu diambilkan dari mana sumbernya. Nah, biasanya berkaitan dengan tahun. Ya, pada tahun berapa peta itu dibuat. Mata angin, ini orientasi arah angin. Kemudian simbol peta itu ini. Ya, gambar-gambar yang menggambarkan objek. Ya, itu digambarkan di sini. Kemudian warna peta ada hijau, ada biru dan seterusnya. Kemudian legenda. Nah, legenda itu adalah ini, keterangan atau kumpulan dari simbol-simbol tadi. Itu legenda. Lettering, ya, lettering di sini, ini contohnya lettering. Ini contoh lettering. Kemudian skala peta itu contoh ini. Ya. Nah, terus sudah tahu komponen-komponennya, kita pelajari satu persatu komponen-komponen tadi. Oke, yang pertama judul. Tadi judul mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Bisa di bagian atas, bagian kanan, atau bagian bawah, bagian tengah, atas, atau bawah. Tapi paling baiknya tadi adalah sebelah kanan. Nih, judul sebelah kanan. Kanan atas ya tentunya. Dan yang kedua, letak astronomis. Ini jelas, yang kedua letak astronomis ya. Ini menggambarkan garis
lintang dan garis bujurnya. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Ini misalnya peta utamanya, ya. Nah ini peta kecilnya ini. Misalnya kita mau, ini kan petanya Jawa Tengah. Kita mau misalnya kok ini ada peta kecilnya di sini. Nah, itu namanya insert ya. Nah, insert itu ada yang menunjukkan lokasi, ada yang insert penjelas, ada insert penyambung, ada 3 macam ya. Kalau lokasi berfungsi menunjukkan letak daerah yang belum dikenali, misalnya ya. Ini kan peta Jawa Tengah. Nah, kamu di sini pengen mengenali apa yang mau disorot, ditunjukkan misalnya kabupaten tertentu X. Nah, ini misalnya di sini Pemalang, maka di sini nanti yang dikasih tanda Pemalang. Yang di warna ini peta Jawa Tengahnya, digambar ulang nanti yang dikasih warna adalah itu nanti lokasi. Insert penjelas, memperbesar daerah yang dianggap penting. Kemudian insert penyambung, penyambungan daerah yang terpotong. Sedangkan peta ada digambarkan karena skala tertentu besar itu dipotong. Kemudian yang berikutnya keempat, garis tepi. Jelas ya, garis tepi seperti biasa kalian kalau mau menggambar itu ada garis tepinya ya. Dan sumber peta, nah diambilkan referensinya dari mana data peta itu diperoleh. Misalnya kita kan mau membuat penggunaan lahan, ya, itu kan berarti butuh data penggunaan lahannya. Nah itu sumbernya dari mana? Tahun pembuatan peta, kapan peta itu dibuat. Kemudian orientasi atau tanda arah, ini menggambarkan arah peta ya. Nah biasanya ini petunjuk arah ini kalau kita lihat ya, misalnya kalian seringnya hanya U, itu menunjukkan lokasi, darah itu ke atas, macam itu. Kemudian yang berikutnya, simbol peta. Nah, simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Bentuk simbol itu ada 3 titik. Itu adalah menunjukkan tempat atau objek. Nah, titik itu misalnya apa? Nih, kantor desa, puskesmas itu titik, tempat ibadah dan seterusnya. Kemudian garis menunjukkan jarak, misalnya jalan raya, ini jalan kampung dan seterusnya. Bidang atau area, misalnya sawah itu digambarkan semacam ini dan seterusnya. Kemudian warna peta itu digunakan untuk membedakan penampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas ataupun kuantitas simbol di peta, dan untuk estetika atau keindahan peta. Misal kalian bisa tahu kalau warna biru, oh warna biru itu apa? Membedakan kenampakan. Biru itu pasti berbentuk keperairan. Hijau itu apa? Hijau itu misalnya tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, misalnya seperti itu. Jadi kita dalam peta itu sudah bisa membedakan, oh kalau biru berarti itu kenampakannya berupa perairan, entah itu berupa sungai, entah itu danau dan seterusnya. Kemudian legenda. Legenda itu adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Misalnya, tadi kan simbolnya jalan itu garis. Nah, nanti di sini dikasih keterangan jalan utama dan semua dikumpulkan jadi satu. Itu namanya legenda. Lettering ya, berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Ini biasanya dituliskan dengan huruf-huruf tertentu, ada yang miring untuk hidrografi atau perairan, huruf tegak ya misalnya untuk nama sebuah tempat, nama sebuah daerah. Dan yang terakhir adalah skala peta. Skala peta ini adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi biasanya kalian mendengar ya di peta itu ya misalnya ini dituliskan ya di luar dilihat di sini skala ditulis di bawah judul peta di luar garis tepi. Nah, skala angka misalnya 1:2.500.000 artinya apa? 1 cm ya di peta itu kalau di kenyataannya itu adalah 25 km satuan jarak sebenarnya. Jadi ini kalau namanya skala angka. Nah, kalau skala garis ini dibentuk dalam bentuk garis horizontal. Ini contohnya seperti ini skala garis. Kalau skala angka ya nanti langsung ditulis aja 1:. Yang 3 skala verbal, ini kalau ditulis dengan kata-kata.
Nah, demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan secara singkat ya untuk materi pertemuan kali ini. Tugas kalian cukup mudah sekali. Ibu sudah memberikan foto ini ya, peta Kabupaten Pemalang. Nah, tugasnya nanti kamu screenshot fotonya saja ini. Kan bisa ya, di HP di screenshot, ya diedit, kalian sudah lihai sekali lah memegang HP. Ini bisa semua. Setelah di screenshot ya, kemudian kamu klik edit, biasanya tanda pensil ya. Nah, kalau sudah kamu lingkari ya. Kamu lingkari dengan warna yang berbeda ya, artinya yang bisa terbaca dari ini. Misalnya kan ini warna-warni ya, kamu pakai warna merah ini, nah atau warna apa lagi yang bisa terbaca. Kamu lingkari yang termasuk komponen, misalnya judul yang mana kamu lingkari. Kalau sudah, jangan lupa dikasih nama dan kelas, kirimkan ke WA grup mapel. Jangan japri ya, kalau japri nanti Ibu susah mencarinya. Sebenarnya Ibu pengennya sih pakai link, tapi kalian mesti ada kendala, ada yang nggak bisa dan seterusnya. Kalau ini insya Allah bisa semua. Kirim langsung ke WA grup mapel IPS. Saya beri waktu hanya maksimal 2 kali 24 jam. Semakin cepat mengirim ya nilainya berarti semakin tinggi. Ya, temukan komponen yang ada di peta ini sebanyak-banyaknya. Kan tadi ada 12 komponen, silahkan ya kamu temukan. Tugasnya sangat mudah. Jelas ya anak-anak, nanti kalau belum jelas bisa disambung di WA grup apa. Nah, sekian dulu anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan patuhi prokes, dan jangan lupa untuk happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.